Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya saudara-saudara sekalian. Kita lanjutkan pembelajarannya. Ini adalah kali pertama di awal semester untuk mata pelajaran fisika kelas 12. Nah, pada pertemuan kali ini membahas mengenai bab tentang listrik statis ya. Untuk yang pertama, materi pertama adalah mengenai gaya kolom. Nah, gaya kolom itu sendiri secara umum ya, itu manakala kita punya dua buah muatan ya, muatan misalkan katakanlah ini A, kemudian ini B. Nah, yang terpisah oleh jarak tertentu R sedemikian hingga pasti kita bisa menemukan yang namanya gaya tarik menarik atau gaya tolak menolak dari kedua benda tersebut. Ya. Mengenai apakah dia tolak menolak atau tarik menarik itu disesuaikan dengan muatannya. Manakala muatannya sama, dia akan tolak menolak. Jadi misalkan positif dengan positif. Nah, seperti ini. Dia otomatis akan tolak menolak. Yang satu ke kiri, yang satu yang ke kanan. Nah, sedangkan manakala muatannya itu berbeda, misalkan di sini adalah negatif, kemudian yang di sini adalah positif, dia tentu akan tarik menarik. Seperti itu. Nah, rumusan untuk gaya kolom itu sendiri itu kita bisa menuliskan sebagai F itu sama dengan K dikalikan dengan Q1 kali Q2 dibagi R kuadrat. Seperti itu. Nah, ini rumusan pokoknya itu, materinya itu hanya sebatas ini saja. Karena apa? Nanti dalam teknis penyelesaiannya kita akan menyesuaikan. Soal itu bisa bervariasi, tapi penyelesaiannya hanya sebatas menggunakan rumusan ini. Ya. Biasanya siswa itu nanti bingungnya apa? Bingungnya adalah dalam hal menentukan arah gayanya. Nah, kalau mau bukti kita lihat ini ya. Nomor 1, pada titik sudut segitiga ABCD sama sisi dengan sisi 30 cm diberi muatan masing-masing besarnya min 2, kemudian positif 2 dan positif 3. Besar resultan gaya kolom di titik C adalah, nah saya gambarkan ya untuk yang nomor 1, itu adalah bentuknya segitiga. Katakanlah seperti ini. Nah, seperti ini. Kemudian di sini masing-masing titiknya ada muatan yang di situ sudah disesuaikan ya. Di sini adalah A, kemudian B, kemudian di sini C. Nah, di A itu adalah 2 mikrokolom ya, min 2 ya. Min 2 mikrokolom. Di B itu adalah disesuaikan aja urutannya. Berarti ini A, B, C. Kemudian di sini adalah positif 2 mikrokolom, sedangkan yang C adalah positif 3 mikrokolom. Nah, seperti ini. Nah, seperti halnya tadi yang saya katakan, kita memainkannya adalah dengan melihat muatannya. Ini negatif, ini positif. Nah, otomatis gayanya adalah tarik menarik. Berarti gayanya ke sini kan, ke sini kan. Nah, benar ya, ke sini. Kemudian yang diminta adalah resultan gaya di C. Oh ya, sorry yang di C berarti yang jadi titik acuan itu C, sorry, bukan di sini ya. Sekarang lihat C dengan B itu kan sama-sama positif. Berarti kan dia tolak menolak, berarti C nolaknya ke atas. Nah, kemudian A dengan C, ini positif, ini negatif. Berbeda muatan, tarik menarik. Nah, otomatis mana resultannya? Otomatis kan resultannya ini. Nah, kita bisa nyari ini karena di sini kan segitiga sama sisi ya, berarti ini 60 derajat. Otomatis di sini adalah 120 derajat. Nah, kita pakai hukum kolom sekarang. Berarti yang ke arah sana itu adalah FBC. Kemudian yang ke arah ke bawah ini adalah FAC. FAC. Nanti perkara resultannya ya, FR itu merupakan, kita bisa menyelesaikan pakai hukum cosinus ya. Kita hitung terlebih dahulu untuk masing-masing FBC dan FAC-nya. FBC itu sama dengan K dikalikan Q B dikali Q C dibagi R kuadrat. Nah, ini masing-masing jaraknya adalah 30 cm ya. Ini juga 30 cm. Seperti ini.
Berarti FBC sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 kali muatannya adalah yang B dengan C adalah 2 kali 10 pangkat min 6 kali 3 kali 2 kali 10 3 ya kali 10 pangkat min 6 dibagi dengan R nya adalah otomatis kan 0,3 ya toh. Ini kan sama dengan 0,3 jadikan meter. Nah, sama dengan 3 kali 10 pangkat min 1. Nah, 3 kali 10 pangkat min 1. Nah, ini dikuadratkan sedemikian hingga 9 kali 2 kali 3 kali 10 pangkat 9 min 6 min 6. Nah, ini 10 pangkat min 1 dikuadratkan kan jadi, biar nggak bingung saya tulis lagi. 10 pangkat min 2. Ini coret sama dengan 6 ya. 6 dikalikan 10 pangkat min 9 9 dikurangi 6 dikurangi 6 ditambah 2 ya kan, berarti kan 11, berarti masih ada 10 pangkat min 1 ya, berarti sama dengan 6 kali 10 pangkat min 1. Nah itu ini untuk FBC nya. Sekarang FAC ya, FAC rumusannya juga sama dengan K dikalikan QA kali QC per R kuadrat sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 kali QA nya adalah 2 kali 10 pangkat min 6 min ini. Kemudian yang satunya adalah 3 kali 10 pangkat min 6 sama untuk R nya ya. R nya kan ini tadi 3 kali 10 pangkat min 2 kan langsung dikuadratkan jadi 9 kali 10 pangkat min 2. 9 nya coret dengan ini, berarti itu min 2 kali 10 pangkat 9 min 6 plus 2 11 ya. 11 min 12 berarti sama dengan ini masih ada 3 ini. Nah, berarti min 6 kali 10 pangkat min 1. Nah, sekarang tinggal mencari F resultannya. F resultan itu sama dengan pakai hubungan kosinus, bahwa di situ F AC kuadrat ditambah FBC kuadrat ditambah 2 kali FAC kali FBC kali berapa? Kosinus 120 derajat. Ya kan? Karena ini 120 derajat. Berarti F resultan sama dengan akar 6 ya. 6 kali 10 pangkat min 1 kan sama dengan 0,6. Berarti kan sama dengan 0,6 kuadrat tambah 0,6 kuadrat tambah 2 kali 0,6 kali 0,6 ya. 0,6 kemudian kosinus 120. Kosinus 120 itu sama saja berapa itu? Kosinus 120 ini FAC nya negatif ya. Kosinus 120 itu kan juga setengah ya, setengah. Nah seperti ini. Sorry. Kosinus itu kan grafiknya seperti ini. Nah 120 itu min setengah, min ya. Ini min setengah. Nah otomatis F resultan sama dengan akar 0,36 tambah 0,36. Nah ini ada min ya, ini ada min, ini ada min, jadi kan plus 0,36 sama dengan FR sama dengan akar 3 kali 0,36 sama dengan 0,6 akar 3 ya, 0,6 akar 3 Newton, seperti itu. Nah ini kenapa negatif ini diperhatikan ya, ini karena FAC nya itu kan posisinya negatif, ini negatif. Kalau ini nilainya negatif Newton ya, Newton ini masuknya negatif, ini juga negatif ini. Jadi bukan serta-merta ini nanti langsung kalau kamu pindah jadi positif ya, nggak boleh ya. Jadi kalau fisika itu negatif itu dia masih punya arti, kecuali kalau dia memiliki harga mutlak. Kalau harga mutlak kan jadi pindah ke sini jadi positif, seperti itu. Oke gitu, nomor 1 sudah. Kemudian yang nomor 2, 3 muatan listrik yang sama besar dalam satu garis lurus seperti gambar di atas dengan R1 sama dengan R2. Jika Q3 digeser sejauh
0,25 R menjauhi Q2 perbandingan F1 banding F2 adalah, nah ini semuanya muatan ujinya sama ya, muatan ujinya itu sama antara Q1, Q2 dan Q3. Berarti perbandingan F1 banding F2 jika Q3 digeser sejauh 1/4 R menjauhi Q2. Berarti kan kayak gini. Ini F1, Q1, Q2, ini negatif, ini positif, ini Q3, ini positif. Berarti kan tarik menariknya ke sana. Iya kan? Karena kan ini beda muatan kan tarik menarik. Ya kan? Berarti ini R, kemudian ini ditambah dengan dipindah ke sini Q3, ini 0,25 R. Berarti kan sama saja ini 1,25 R. Kan gitu. Nah, berarti untuk perbandingan F1 banding F2-nya, F1 per F2, kita tinggal tulis rumusnya aja. F1 itu kan sama dengan K dikalikan Q1 kali Q2 per R kuadrat. Kemudian yang satunya F2-nya adalah K kali Q2 kali Q3, iya kan? Q3 per 1,25 R kuadrat. Nah, di sini kan dikatakan bahwa 3 muatan listrik itu sama. 3 muatan listrik itu sama, itu kan sama dengan kita bisa hilangkan ini. Sedemikian hingga 1,25 itu kan sama dengan 5/4 ya. 5/4 R kuadrat per R kuadrat sama dengan 25/4 R kuadrat per R kuadrat sama dengan 25 per, ini belum, 4 kuadrat itu 16. Nah, 16. Jadi jawabannya adalah 25/16. Seperti ini. Gitu ya, prosesnya diperhatikan. Kemudian yang ketiga, 2 muatan tidak sejenis terpisah pada jarak R. Yang ketiga, 2 muatan tidak sejenis. Tidak sejenis itu berarti pastinya dia kan tidak sejenis, berarti dia mestinya adalah tolak menolak. Tarik menarik ya. Akibat terjadi gaya tarik menarik sebesar F. Jika jarak antara kedua muatan dijadikan setengah kali semula pada medium yang sama, besar gaya tarik menariknya adalah, nah ini juga mudah. Ini kan hubungannya antara F dengan R. Jadi F itu kan rumusannya K dikalikan Q1 kali Q2 dibagi R kuadrat. Nah, dari sini kita kan bisa membuat kesimpulan bahwa gaya itu sama dengan berbanding terbalik dengan kuadrat jaraknya. Ya kan? Berarti kita bisa menulis bahwa F1 per F2 itu sama dengan R2 kuadrat per R1 kuadrat. Seperti ini. F1-nya itu ditulis F per F2 sama dengan jika jarak antara kedua muatan dijadikan setengah kali semula. Berarti kita bisa punya apa di sini? Bahwa R2 itu sama dengan setengah R1. Kan gitu. Berarti tinggal kita masukkan R2-nya adalah setengah R1 kuadrat per R1 kuadrat sama dengan 1/4 R1 kuadrat per R1 kuadrat. R1 kuadratnya bisa hilang seperti ini. Sedemikian hingga F per F2 sama dengan 1/4. Maka F2 sama dengan 4F. Seperti itu. Nah, permasalahannya adalah di sini ditanyakan persen ya. Persen. Karena persen ya, kita bisa menghitung berapa dari F menjadi 4F. Naik berapa persen? Kan menjadi berapa persen itu? Ini kok pertanyaannya gini ya, lucu ya. Pada medium yang sama, besar gaya tarik menariknya menjadi, nah ini ada 4F.
Nah, berarti kan kita bisa kalau mencari prosentasenya ya berarti kan 4 F per F kali 100%. Gitu aja. Berarti 400%. Seperti itu. Oke, gitu ya. Kemudian yang keempat. Muatan A dan B yang masing-masing besarnya adalah min 4 mu kolom dan 16 terpisah sejauh 12 jika muatan Q terletak di antara kedua muatan tersebut. Nah, ini kita gambar terlebih dahulu ya. Ini A min 4 mikrokolom, kemudian ini B, ini adalah min 16 mikrokolom. Nah, dipisahkan sejauh jarak. Nah, ini jaraknya adalah 12 cm. Kemudian letak muatan Q agar gaya kolom yang dialami sama dengan 0. Nah, kita bisa misalkan saja, misalkan letaknya positif Q ya di sini. Nah, berarti ini kan X, ini otomatis 12 min X. Ya enggak? Nah, ini kan tarik menarik ini. Berarti kan ke sana. Ini juga ke sana. Iya kan? Nah, berarti katakanlah ini C gitu aja. Nah, karena di sini 0 ya, di sini 0 hasilnya, gayanya, berarti kan kita bisa menuliskan bahwa FAC itu sama dengan FBC. Ya kan? Nah, kita bisa tuliskan bahwa FAC itu adalah K dikalikan QA kali QC per RAC kuadrat sama dengan K kali QC kali QB per RBC kuadrat. K-nya bisa langsung hilang aja. QA-nya adalah 4 mu C dikalikan QC-nya itu juga langsung hilang ya. Per RAC-nya adalah X kuadrat sama dengan QB-nya adalah min 16, ini juga min ya, mu C. Nah, per 12 min X kuadrat. Kelompokkan jadi 1, 12 min X kuadrat per X kuadrat sama dengan min 16 per min 4 sama dengan 4 ya. Seperti ini. Ini tinggal kita 12 min X per X kuadratnya dikeluarkan. Kan boleh seperti ini. Sama dengan 4. 12 min X per X itu sama dengan akar 4 sama dengan 2. Berarti 12 min X per X sama dengan 2 ya. 12 min X sama dengan 2X, maka 12 sama dengan 2X tambah X, 3X sama dengan 12, X sama dengan 12 per 3 sama dengan 4 cm. Selesai. Jadi 4 cm dari muatan A ya, ada di situ jawabannya. Oke, berikutnya yaitu nomor 5. Dua buah muatan titik masing-masing besarnya adalah 6 mikrokolom dan 12 mikrokolom terpisah sejauh 20 cm. Kedua muatan tersebut berada dalam medium yang mempunyai permitivitas relatif sebesar 3 ya. Maka besar gaya kolom yang bekerja pada muatan tersebut adalah, nah kita tinggal hitung aja mengenai gaya kolomnya. Gaya kolomnya ini ya, nomor 5 ini, F itu sama dengan F udara. Karena apa? Karena F udara itu atau permitivitas dari udara itu adalah ER-nya itu sama dengan 1. Berarti sama. K dikalikan Q1 kali Q2 per R kuadrat. Ya, berarti F udara itu sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 dikalikan muatannya 6 kali 10 pangkat min 6 kali 12 kali 10 pangkat min 6 juga per 2 kali 10 pangkat min 1 dikuadratkan. F udara sama dengan saya keluarkan ya, 9, 6, 12 10 pangkat 9 min 6 min 6 per 4 kali 10 pangkat min 2. F udara itu sama dengan berapa ini? 9 kali 6 kali 12. Oh, ini bisa langsung ya. Ini coret langsung aja 3 kali
9 kali 6 itu berapa? 54 kali 3 itu 162 kali 10 pangkat 9 min 6 plus 2, ya kan? Berarti sama dengan F udara sama dengan 162 kali 10 pangkat min 1 atau sama dengan 16,2 Newton. Nah, permasalahannya adalah gaya kolom yang bekerja kalau dimasukkan di dalam medium yang mempunyai permitivitas relatifnya sebesar 3. Berarti kita bisa menuliskan bahwa F bahan itu sama dengan F udara dibagi 3, sama dengan 16,2 Newton dibagi 3, itu sama dengan 5,4 Newton. Nah, seperti ini. Gitu ya. Jadi kita bisa menuliskan hubungannya F bahan itu sama dengan F udara per epsilon R atau permitivitas bahannya, seperti ini. Oke, gitu ya. Saya rasa cukup. Semoga bermanfaat. Untuk yang poin esainya nanti dikerjakan pada video berikutnya. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.